Horas madhita salhuna paparan yang putar raja sila sabungan sualu turpuk nama rojaan tu sila lena bolak. Mulyate madhita salhuna suang soni tu amata debata Jehovah dilihat dihita apa detikyon marhasa daun dirung kantor tahun di sekretariat di bagas bornginon materita ima nalaho si patorangan ni amata situa ir sialo buru nirajai buru ciagian opu deben padohot bapak udah sida bariba buru nirajai buru ciagian opu rumora materita di bagas sadarion adalah beberapa pemakaman ataupun proses pemakaman atau penguburan dari tinjau aspek tradisi Batak ataupun adat Batak. Kita generasi penerus belum mengerti pengertian ini. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa Bapak kita yang berdua di sini mampu menerangkan sehingga pengetahuan tentang pemakaman dalam proses adat Batak kita semakin luas. Oleh karena itu kami serahkan kepada Bapak dengan damai sejahtera. Ya. Horas. Isi maita muda. Horas mari kita peparanda puta raja silai sabungan sewalo turpuk kamar haujatu silalahina bolak. Horas. Obar tu materi dari pasat dia mata prolog rekin ima prosesi pemakaman obar tu tradisi ini habatahon ate. Nah, sesuai dengan permintaan dari beberapa netizen agar materi disampaikan dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti. Tapi walaupun nanti bercampur-campur bahasa Batak dengan bahasa Indonesia, ya harap maklum karena tidak semua dari istilah-istilah kematian suku Batak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kembali setelah yang telah diterangkan pada sesi-sesi yang lalu, pada malam ini akan kami jelaskan prosesi bagaimana pemakaman daripada jenazah-jenazah sesuai dengan ragam kematian dari masyarakat Batak. Nah, yang pertama akan kami jelaskan mate dibortian. Apa yang dimaksud dengan mate dibortian? Mate dibortian artinya mati di dalam kandungan. Masih dia dalam bentuk jabang bayi, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jabang bayi, ya. Dia sudah berwujud manusia di dalam kandungan, tetapi di dalam kandungan dia semasa di dalam kandungan dia meninggal dunia. Nah, inilah yang dimaksud dengan mate dibortian, ya. Artinya belum sempat menghirup daripada kehidupan duniawi, semasa dalam kandungan dia sudah meninggal. Nah, tentu cara pemakamannya ini perlu kita perhatikan. Ya, siapa-siapa yang menghadiri acara pemakamannya, ya tentu orang tua daripada si bayi, ya orang tua daripada si bayi tersebut dan sahabat-sahabat dekat, ya itu yang utama. Selain daripada itu, maka perlu juga dipersiapkan perlengkapan apa yang diperlukan untuk pemakamannya. Nah, pemakamannya ini diperlukan perlengkapannya satu, kain lampin untuk membungkus daripada mayat tersebut, ya untuk membungkus. Kedua, cangkul, ya. Nah, kalau di zaman dulu
Setelah ini dibungkus dengan lampin, ini tidak jauh-jauh pemakamannya dari sekitar rumah. Ada ya yang menanam di kebun, ya. Bahkan ada yang menanam di sekitaran rumah. Ada yang di dapur, ada yang di depan rumahnya, dan ada yang di ruang tamu, ya. Kalau di zaman dulu. Tapi kalau sekarang ini, apabila lahir di rumah sakit, itu diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk menguburkannya, ya. Jadi tidak perlu ada acara-acara yang berlebihan, tidak, atau harus dipanggil tulangnya atau membunuhnya, tidak, ya. Itu kalau mate di Bortian. Baik, sebelum kami lanjutkan, andai kata ada yang kurang jelas, manang adong nasotakas dawe sada persada nilai kami tiki partiket Tuhan muna. Adong nama dukun atau ada yang bertanya tentang cara-cara atau prosesi pemakaman daripada mate di Bortian. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, adong duit. Kita lanjutkan mate poso-poso, ade. Yang kedua, mate poso-poso. Ya. Nah, kalau mate poso-poso ini, apakah yang dimaksud dengan mate poso-poso? Ini adalah anak-anak yang usianya, ya, lebih kurang dia masih menyusui, ya, menyusui batas usia 1,5 tahun. Ini ya. Nah, masa usianya itu si anak itu 1,5 tahun, inilah yang dikategorikan dengan meninggal atau mate poso-poso, mate poso-poso usianya 1,5 tahun. Nah, perlengkapan tidak jauh beda dengan itu yang meninggal di Bortian, ya. Yang menghadiri siapa-siapa aja, ya, tentu orang tuanya kandung dan sahabat-sahabat, tidak terlalu meluas sampai kepada Dalihan Natolu. Dan itu sudah pakai peti biasanya dan dimakamkan di pemakaman umum. Nah, apakah ada prosesi adatnya yang di masyarakat Batak? Saya kira tidak terlalu banyak di sana. Ya, langsung orang tuanya yang membuat lampinnya, ya. Nah, itu kalau yang mate poso-poso, ya, yang usianya 1,5 tahun. Nah, baru yang berikutnya mate dak danak. Mate dak danak ini di dalam masyarakat Batak dikatakan mate dak danak antara usia 1,5 tahun sampai dengan 12 tahun. Ini dikategorikan mate dak danak menjelang remaja. Nah, di dalam pemakaman seperti ini tidak ada di sini yang namanya perjabaron, tidak sampai kepada meluas kepada Dalihan Natolu, ya. Cuma perlu dilakukan yaitu pasadatahi, yaitu yang dihadiri oleh dongat tubuh dan dongat sahuta. Perlunya dilakukan pasadatahi ini adalah untuk menentukan waktu pemakamannya dan tempat pemakamannya, ya.
dan perlengkapan-perlengkapan lain yang diperlukan, contoh ambulan dan lain-lain sebagainya, ya. Yang jelas di sini tidak terlalu meluas, ya, yang diberi pemberitahuan, ya, tidak sampai kepada dalihan natulu, ya. Nah, yang selanjutnya adalah mate bulung. Nah, usia yang mate bulung dalam masyarakat Batak ini adalah usia antara 12 tahun sampai dengan 17 tahun, belum berumah tangga. Ya. Kenapa saya katakan belum berumah tangga? Karena usia-usia zaman dulu di bawah 17 tahun pun sudah ada yang berumah tangga, kan? Ada, kan? Nggak ada yang berumah tangga, ya. Kalau dia sudah berumah tangga, dia tidak masuk di dalam kategori mate bulung. Lain lagi nama kematiannya. Ini yang berbicara adalah mate bulung antara usia 12 tahun hingga 17 tahun, ya, dan belum berumah tangga. Kenapa dikatakan bulung? Mate bulung, dia belum sempat bersemi, ya, mau bersemi, mau menjadi menjelang dewasa berumah tangga, tetapi dia meninggal dunia. Nah, ibarat suatu pohon kalau bulungnya tidak ada, daunnya tidak ada, bagaimana bisa numbuh atau tidak itu? Kalau tidak ada tuh daunnya, tidak akan bisa numbuh, kan? Istilahnya julu idokon mate bulung. Ya, prosesi pemakamannya, nah di sini, ya, sudah sampai kepada tulang. Nah, di beberapa tempat ada yang orang tuanya langsung yang pasatun ulus parsirangan manang lapinna dan itu lagi-lagina, dan ada yang dari tulang, tergantung situasi. Kalau tidak datang tulangnya, bisa langsung orang tuanya yang membuat ima lage-lagena yang disebut lage-lage lapisnya, ya. Ya, biasanya dalam masyarakat Batak ada yang namanya ulus, ya. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah perlu dilakukan, yaitu pasadatahi. Pasadatahi manang, kalau di dalam masyarakat kita disebut ini marhata raja, ya, marhata raja untuk menentukan satu, waktu pemakamannya, kapan pemakamannya, kedua, ya, tempat pemakamannya, begitu juga perlengkapan yang diperlukan, ambulan dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, ini kalau yang namanya mate bulung, ya, saya kira tidak terlalu rumit. Nah, yang kelima yang disebut dengan mate ponggol marang mate matipul. Mate ponggol atau mate matipul, ya. Nah, ini di masyarakat Batak, ya, dikatakan mate ponggol atau mate matipul adalah usia di atas 17 tahun. Lebih besar daripada 17 tahun dan belum berumah tangga, ya, di atas 17 tahun. Biasanya kalau sudah
mate ponggol atau matipul ini sudah sampai kepada tulang, yang dimana kehadiran tulang di sana untuk menyampaikan, memberikan ulus saput dalam masyarakat Batak, atau sering dikatakan juga ulus saput ini ulus persirangan. Kenapa demikian? Karena sewaktu dia lahir, tulangnya itu datang pasahaton ulus paropa, kain gendong. Ya, itu istilah dalam masyarakat Batak. Nah, pada usia di atas 17 tahun dia meninggal, maka tulang atau paman daripada yang meninggal itu memberikan ulus yang disebut dengan ulus saput atau ulus persirangan. Nah di sini perlu ya tetap tadi Marhata Raja yang dihadiri oleh satu donga sahuta, donga tubuh, ale-ale dan tulang. Ya. Nah, untuk menyatakan, menyesuaikan, menyamakan persepsi bagaimana prosesnya, ya, pemakamannya, di mana jam berapa dimakamkan, ya, dan di mana tempat pemakamannya. Saya kira tidak terlalu rumit kalau dia mate ponggol atau mate matipul, ya. Artinya dikatakan mate ponggol, mate matipul ini patah dia, ya, yang tadinya kita harapkan dia ya jadi generasi penerus yang dibanggakan orang tuanya, diharapkan ya udah saatnya dia mau berumah tangga, tapi oleh karena sesuatu hal dia dipanggil oleh Tuhan, ya, maka dikatakan itu adalah mate ponggol atau mate matipul. Nah, yang keenam, ya, mate pupur atau mate di paralang-alangan. Nah, mate pupur atau mate di paralang-alangan ini adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah berumah tangga meninggal dunia tapi belum punya keturunan. Ya, sekali lagi ya, mate pupur atau mate di paralang-alangan ini dikatakan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia tetapi belum memiliki keturunan. Nah, sebenarnya mate pupur dengan mate di paralang-alangan ini hampir sama pengertiannya. Nah, kenapa dia dikatakan mate pupur? Ini ditinjau dari segi usia pernikahan antara laki-laki dengan perempuan atau usia pernikahan dari pasangan itu sendiri. Pada umumnya ini patokan 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun dia sudah berumah tangga atau berkeluarga, meninggal dunia, ini dikategorikan kepada mate pupur, ya, di atas 5 tahun. Ya. Nah, apabila usia pernikahan dari satu keluarga itu di bawah 5 tahun meninggal, maka dia dikategorikan mate di paralang-alangan. Ya, supaya bisa kita bedakan apa pengertian mate pupur dan apa pengertian mate di paralang-alangan. Nah, prosesi ini, ya, siapa yang menghadiri? Ini sudah sampai kepada
dari Handatolu sudah sampai kepada tulang, sudah sampai kepada hula-hula, bahkan sampai ke atas, tergantung hubungan kekerabatan daripada ya keluarga itu. Tapi yang penting di sana adalah yang dua unsur ini, yaitu hula-hula dan tulang, ya. Nah, kenapa dikatakan penting? Kalau yang meninggal, ya si bapak itu atau keluarga laki-laki, ya, maka tulangnya yang memberikan ulus saput atau ulus persirangan. Dan hula-hula itu pasatun ulang ulus tujung atau selubung, ya, tanda dia sudah menjanda. Atau sebaliknya, kalau si perempuan yang meninggal, maka hula-hulanya yang pasatun ulus saput, tulangnya yang pasatun ulus tujung atau selubung, pertanda dia sudah duda, ya. Nah, kalau untuk perkawinan mate pupur atau mate di paralangan-langan ini, kalau suaminya yang meninggal, si suami yang meninggal, ya, maka pihak hula-hula mempertanyakan status daripada si perempuan, ya. Kenapa dipertanyakan? Karena tidak memiliki keturunan. Nah, ini dipertanyakan, apakah tetap tinggal di tempat pihak laki-laki atau sebaliknya dibawa pulang, ya. Nah, di sini, ya, untuk mate pupur atau mate di paralangan-langan, jika si suami yang meninggal, maka pihak daripada perempuan, orang tua perempuan atau pihak daripada perempuan mempertanyakan posisi daripada si istri kepada pihak keluarga laki-laki. Apakah dipertahankan? Kalau dipertahankan, mungkin ada yang akan dari adik atau abang dan lain sebagainya yang menggantikan posisi si suami, ya. Nah, ada yang dibawa pulang, tergantung daripada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi yang jelas perlu dipertanyakan. Ya, saya kira ini yang dapat kami jelaskan. Mungkin akan lebih berkembang jika ada dari bapak-bapak yang bertanya. Kami persilakan, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih buat narasumber kami di sini, ya, terkait dengan mate di paralangan-langan. Ya. Tadi kalau suami meninggal, ya, si istri boleh atas kesepakatan boleh dibawa pulang. Ya. Tapi yang saya lihat dari kuburan bisa ada yang langsung dibawa pulang. Yang idealnya dalam adat Batak itu gimana? Ya, baik. Terima kasih. Baik. Ya. Mungkin ya sering kita lihat, mungkin ya di konten-konten atau di media sosial, ada yang langsung dibawa keluarga si perempuan dari kubur, ya, bahkan ulus tujungnya itu langsung dimasukkan ke liang lahat, ya, supaya ikut dikubur, ya. Ya, begini, di mana-mana dalam hubungan kekeluargaan ini ada yang anomali atau pengecualian, ya. Tentu yang kita harapkan dalam hubungan berumah tangga, hubungan keluarga, pihak laki-laki dan perempuan ini adalah hubungan yang harmonis. Ini yang kita harapkan. Semua menginginkan seperti itu. Tapi ada kalanya terjadi yang anomali, tidak ada kerukunan, ya kan? Mungkin hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan kurang harmonis selama ini, ya. Artinya juga, dan banyak lain
mungkin dasar-dasar pertimbangan daripada pihak keluarga si perempuan, artinya tidak ada kerelaan bahwa anaknya itu tinggal di pihak keluarga si perempuan laki-laki, langsung dia bawa pulang. Ini adalah hal-hal yang anomali, pengecualian. Nah, pertanyaan daripada Amang Ketua Umum ini, bagaimana sih sebenarnya layaknya andai kata si perempuan itu dibawa oleh pihak perempuan atau orang tua si perempuan. Tentu kita kan masyarakat Batak tidak terlepas dari adat. Sewaktu mereka ini menikah, jelaskan dijemput, dilamar di dalam adat, ya kan? Dengan harapan semua mendoakan daripada keluarga bahwa rumah tangga mereka itu abadi dan langgeng sampai tunasaur matua. Semua mengharapkan. Tapi itu kan harapan daripada manusia. Di atas harapan manusia itu ada namanya kairos. Kairos itu adalah di luar perhitungan manusia. Siapa itu? Tuhan. Tuhan yang berkehendak, maka si suami meninggal lebih dahulu. Kalau proses yang benar, pada saat ditanya, maka pihak daripada keluarga laki-laki akan menjawab. Kalau nanti biasanya akan ditahan kalau memang hubungan keluarga itu bagus, ya, ditahan. Dan kalau memang parumain kami ingin pulang, kami akan hantarkan. Dan diantarkan itu bukan sembarang diantarkan, tetap di dalam adat. Karena waktu dilamar pun di dalam adat, tentu dikembalikan pun ke pihak keluarga si perempuan harus di dalam adat. Itulah kita orang Batak ini tidak terlepas dari adat. Nah, jadi tidak sembarangan. Jadi kalaupun ada kita lihat contoh-contoh di media sosial hal-hal yang seperti itu saya kira adalah hal-hal yang anomali, pengecualian. Bukan begitu cara. Ya, kalaupun misalnya si istri itu, si menantu perempuan itu mau dikembalikan, dikembalikanlah dengan cara adat. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Atau yang tambah memudah. Nah, ya. Ada lagi? Bertanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Pertanyaannya ke situasi sekarang. Ya. Kalau sekarang itu kan orang mulai berumah tangga sudah ada yang kredit mobil lah, kredit rumah lah, yang asuransi lah, ya kan? Nah, kemudian bagaimana prosesi penyelesaian adat tentang hal ini bila memang si suami itu meninggal padahal pewarisnya istrinya? Kalau langsung dikembalikan bermasalah dari sisi hukumnya. Gimana solusi terbaiknya Amang Guru? Oh, masalah Harta gologi ini kan ada ya. Masalah harta peninggalan warisan ya. Kalau langsung dikembalikan ya. problem kan? Ya, problem ya. Saya kira ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Makanya jangan emosional di dalam memutuskan suatu perkara. Maka pihak si laki-laki itu selalu mengatakan, biarlah dulu sini sama kami, ya kan? Artinya pengertian kata-kata biarlah dulu bersama kami itu pengertiannya luas. Artinya cakupannya di sana termasuk yaitu tadi masalah peninggalan suaminya dan bagaimana kelanjutan tuh hari-hari yang akan datang. Nah, makanya jangan terlalu emosi dalam memutuskan suatu persoalan. Nah, seperti yang disampaikan, bagaimana tentang ini
masih ada nggak utang, masih ada nggak piutang. Nah, di situ nanti akan diselesaikan oleh pihak si menantu perempuan dengan pihak keluarga si laki-laki. Jangan emosional, ya. Ini enggak langsung dibawa pulang. Apakah itu gara-gara banyak hartanya, kan kita nggak tahu. Nah, itu maka saya katakan itu jangan ditiru yang seperti itu. Itu adalah hal-hal pengecualian. Tidak begitu yang diminta oleh adat Batak, ya. Iya, jangan begitu. Itu bisa dikatakan mempermalukan kita orang Batak yang mengerti adat itu. Dia kan kita jemput. Kenapa pihak laki-laki itu dari pihak keluarga si laki-laki tidak membantah? Itu horni ulu ini Mas Nabi dong. Dan gitu. Apakah dia terjadi hal seperti itu? Kan banyak faktor X-nya. Aina semangat hati do bedo, dia do dan itu kan bisa banyak hal-halnya kan. Dan memang kalau cara-cara seperti itu kurang tentu ada latar belakangnya. Kenapa sampai terjadi seperti itu kan itu. Tapi sekali lagi, kalaupun ada kita lihat di media sosial, itu adalah faktor-faktor pengecualian di masyarakat Batak, hal-hal yang anomali itu, ya. Ini ya, saya kira bisa dapat kami jelaskan. Ada lagi? Ada pertanyaan yang lain? Oke, ya. Kita lanjut. Terima kasih. Pertemuan saat ini dalam hal proses pemakaman adat Batak. Ya. Yang saya pertanyakan yang poin ke-6 tadi. Memang pertanyaan sudah bertiga orang dalam hal ini, penjelasannya sudah bagus. Nah, kalau ditinjau aspek pernikahan orang Batak dari Marhori ke Dinding, Batu Hata, Pak Sipon, kalau hitung-hitungan secara ekonomi bisa hampir 200 juta. Kalau sekarang. Baik. Nah, si pihak laki-laki dengan sangat berat hati melepaskan mantunya itu. Tidak, tapi pihak perempuan ataupun putrinya senang kembali ke pangkuan ibu. Tapi pihak bapak dari pihak laki-laki tidak setuju. Pertanyaannya, karena apa dia mengatakan seperti itu? Dia menghitung biaya dari pihak persinaman ataupun mahar. Bagaimana ini? Terima kasih. Ya. Artinya artinya kita bukan menghitung-hitung dari segi materi, ya. Sebenarnya tidak ada istilah, walaupun itu dalam pelaksanaannya seolah ada terjadi bargaining ataupun transaksional, tapi bukan seperti itu. Kita melihat kenapa hal yang seperti itu, ya kan? Kita harapkan, kita doakan baik orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan, bahkan seluruh dari Hendatonu yang menghadiri acara pernikahan itu, ya kan, mendoakan, ya, supaya cepat meridang, ya kan. Meridang artinya berketurunan, marurat tutoru, marbulung tukijang. Itu doa semua yang hadir, siapapun yang hadir. Tidak ada mendoakan yang tidak seperti itu, ya kan? Ya. Nah, itulah permintaan atau yang diharapkan daripada yang menghadiri, termasuk tadi menyangkut biaya itu kan. Tapi di dalam perjalanan keluarga ini, ya kan, Tuhan berkehendak lain, ya kan? Kan kita kan di dunia ini secara teologi kan ada dua, ada Kronos dan ada Kairos. Kalau Kronos itu adalah rencana daripada manusia, kalau Kairos itu adalah kehendak Tuhan di luar jangkauan daripada manusia. Maka dalam Batak, apabila satu keluarga seperti ini mati pupur atau mati di perang-halangan, si suami meninggal, ya kan, dia tidak punya keturunan, itu wajib dipertanyakan oleh pihak keluarga si perempuan. Nah, sekarang secara logika, tohodo inon tuhor uluni masni,
para nagih, parumenai. Ya kan, dia beli dengan mahar, ya. Nah, ada nggak yang menggantikan posisi suami itu dari pihak si laki-laki? Contoh adiknya ada nggak? Dan mau nggak? Ada, tapi kalau mau, kalau nggak mau, kan begitu bisa juga kan? Kan dasarnya mau sama mau. Atau ada hahadulinya yang sudah menduda, mau nggak? Ya kan? Jangan ada unsur paksaan, ya kan? Jadi tergantung kepada si perempuan. Kalau perempuan itu merasa nyaman di pihak keluarga suaminya, saya kira dia tidak akan mau pulang, pasti mengatakan, lo majalo kami di Sombar siap pulang. Do si matu aku pasti menjawab begitu. Mau lo baru diraja, jalan hubungannya bagus. Tapi kalau selama dia di dalam keluarga si laki-laki tersiksa, ngapain dipertahankan itu? Iya kan? Bukan berarti pihak laki-laki mengeluarkan uang untuk disiksa si perempuan, tidak, supaya bahagia. Aladino meloro anak tak najul martat dengi ba, melubu itulah baru mulai doa aku bersiap bagi nah usahaku. Oh, saya lihat baru bersiap bagi, jujur ku tahu kan ini adalah gitu kan? Hasil melorap pahami. Ya, merumah tangga rak berlas tiroha itu aku majolo lihat mula do buruta be supararak doan da bersiap bagi bersikor dengar kita undang hal ada hasillah berlas tiroha sasonang do teman tua gitu kan. Jadi ibarat nabi evolusi. Oh iya. Iya. Oke, makasih Abang Guru. Iya. Pertanyaannya seperti ini, misalnya 5 tahun sudah berumah tangga, tetapi tidak ada rindang. Adat Batak bilang kalau tidak ada rindang dipaulak. Tapi pada saat perjanjian pertama kan nggak ada diuraikan itu kan, nggak ada diceritakan. Walau semaridak kan marinang, paulah kan nggak ada. Iya kan? Satu ya. Jadi artinya si perempuan punya hak dong tinggal di keluarga si laki-laki. Oke. Agar semakin kuat posisi secara adat, maka dia menguatkannya lagi dari sisi hukum, diadop anak. Tapi tapi dia masih ada istrinya, tapi diadop anak dimargakan marga suaminya. Bolehkah? Nah, oke, makasih. Yang muda, ya anak itu ada dua. Ya, kita tahu anak itu ada dua, satu anak genetika dan kedua kan anak juridis, ya kan. Kalau memang sudah ada itu anaknya, itu kan semua anak ya. Anak itu ada dua, satu anak genetika dari darah daging dia, kedua anak juridis yang dilegalkan, ya kan. Nah, cerita kita sekarang ini kan dia tidak memiliki yang dua ini, ya kan? Sudah usia perkawinan 5 tahun. Oh, dia tidak melakukan yang dua ini, gitu loh. Dia tidak melakukan. Iya, tidak melakukan. Nah, untuk menghindarkan seperti yang disampaikan tadi, ya segera lakukan. Yang kedua itu anak juridis. Betul. Boleh ya? Boleh, kenapa enggak? Walaupun suaminya sudah meninggal. Iya. Tidak terikat. Bisa ya? Bukan. Sebelum dan sesudah juga bisa. Sebelumnya tidak, mereka tidak lakukan. Iya. Jadi karena ya ada mungkin sesuatu hal yang positif, dia mau ambil dan keluarga juga welcome, ya dikuatkan secara yuridis, kaduk mainang. Nah, kan gitu kan bisa jadi kan? Tapi konsekuensinya dia nggak bisa berumah tangga lagi. Oh iya, tidak bisa lagi kan? Ya, tetap menjunjung beremping di suaminya kan? Iya. Kalau dia bisa menahan kebutuhan biologisnya. Ya. Kalau biasanya kalau nggak mampu, Gimana kan contohnya datang surati kan Nabi Rut, datang surati Nabi Rut kan si batuan Nabi Nuh kan disuruh dong mulak, karena mau mulak. Oh do inang jago. Bisa. Ya, jadi artinya konsekuensinya menurut Sorido, ya dia tidak boleh menikah lagi.
Iya, siaplah dia. Ya, Ime pagudang yang ke yang lain mungkin. Tapi kalau dia perkawinan daripada ada warnino, karena dong istilahnya perkawinan kan ada yang dua, kini non dia satu rumpun masih kan, satu rumpun keturunan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar daripada garis keturunan dia menikah, dia kan tidak berhak lagi atas anak ini. Karena dia sudah menjadi marga lain kan. Marga lain, oh iya. Iya, Magabia. 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 Ido kan? Ido. Oh, Ido kan Magabia. Oke, mau lihat ya, Abang Guru. Ada lagi? Ina marah teh? Oh. Mamele, berdua. Pakapit do Magabia. Sertabi menyambung pertanyaan yang sudah beredar. Ya. Tadi si istri meninggal dari seorang suami, sehingga si istri itu si suami meninggal, istri tinggal. Ya. Jadi status si istri ini sebagaimana adat Batak dalam proses adat untuk mengembalikan. Ya. Nah, bagaimana prosesnya si perempuan ini kalau dia belum melaksanakan adat pada waktu perkawinan? Sebelum melakukan belum melindungi adat. Nah, dia hanya istilahnya pajuluholong lah. Ya. Apakah ada sejauh mana tanggung jawab kaum pria di sini? Ya. Pembeliannya. Polong niroka ada. Baik. Jadi artinya dikembalikan, tapi pernikahannya ketika menikah sampai akhir hayat daripada si suami belum membayar adat. Belum membayar adat. Iya. Tapi meninggallah si suami, si perempuan akan dikembalikan. Iya. Atau dikembalikan. Nah, di dalam adat Batak tidak ada yang kaku. Iya. Terkecuali, gitu. Seperti yang mana pernah kami terangkan, perkawinan ada Magabia Makapi. Apabila dia dihapi dengan marga lain, maka dia putus hubungan dengan keluarga si laki-laki, dan anak yang dibawa si laki-laki dulu kelahirannya itu tidak berhak dia atas adat, gitu kan? Itu nggak boleh, ya kan? Itu udah jelas tidak boleh, ya. Iya. Tapi kalau seperti ini sudah mengaku salah, artinya dang dope manggararada, bahkan menurut pun tidak, gimana dong kan? Iya. Ya tetap nomor dalan ima adat ninapuran, bisa pada adat ninapuran, ya. Artinya ya tetap mengaku salah dan rokap nasorma tua. Kan bisa aja neng tibuna mana kami neronian, no mengadati alayator ikan sakap nami ini dengan ini, tapi tetap dia pihak laki-laki pada laton adat ima adat nina Marite elek kan? iya marite elek ate ya cukup mudah barhite-hite persejarah tabornginon marsangak batuata marsangak mau putra Raja Silai Sabungan marsangak mana kita peparana putra Raja Silai Sabungan Siwalu Turpuk Namar Hoja Kusilala Hinabola Horas Marita.